warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih pada kalian yang telah bersedia bergabung di pembelajaran web meeting ya, pembelajaran matematika pada hari Selasa tanggal 17 November 2020. Sebelum pembelajaran, Bapak ingin menanyakan kabar kalian hari ini. Bagaimana kondisi kalian? Firdia gimana? Sehat Firdia? Alhamdulillah Pak, sehat. Rijal, sehat Jal? Alhamdulillah sehat. Marisa, Alhamdulillah sehat Pak. untuk suara Bapak terdengar jelas nggak di sana? Jelas. Jelas ya. Dengar. Berarti untuk jaringan bisa dikatakan cukup bagus ya. Memang suara Bapak terdengar jelas ke sana ke kalian ya. Silakan kepada KM-nya untuk memimpin doa agar pembelajaran kali ini lebih berkah. Silakan Ahmad. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada KM-nya yang telah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan bisa menjadi lebih berkah. Amin. Nah, untuk menambah semangat kalian dalam menjalani pembelajaran di pagi ini, Bapak inginkan membakar semangat kalian dulu ya dengan menggunakan tebak gambar. Sudah terlihatkah di sana? Ada. Ya, ada empat gambar ya. Ada 4 gambar. Oke, coba gambar yang pertama 5 strip 6. Siapa yang bisa? Ahmad ya? Ahmad, gimana? Ya, Pak. Semangat pagi. Oke, semangat pagi, betul sekali ya. Jadi kobarkanlah semangat pagi di dalam diri untuk mengawali setiap aktivitas yang akan kita jalani. Ya, tuh. Kemudian gambar yang kedua yang 5 strip 4. Siapa? Firdia. Senyum itu ibadah. Senyum itu ibadah, betul sekali ya. Awas, jangan sampai melaksanakan suatu kegiatan dengan cemberut ya, nggak baik ya. Jadi kita melakukan setiap aktivitas dengan senyuman. Gambar yang ketiga yang ada gambar tangganya, siapa yang Saya, Pak. Saya. siapa? Saya Pak. Meli Mel tanpa pamrih. Oke, betul sekali ya, tanpa pamrih. Nah, jadi kalau kalian melaksanakan suatu kegiatan, jangan mengharapkan suatu imbalan ya. Misalkan kayak gini, kalian bantu ibu dengan mengharapkan diberi uang jajan, itu jangan ya. Nah, karena walaupun kalian tidak berharap, sebetulnya itu rezekinya datang sendiri, ada balasannya langsung, baik berupa uang jajan kah atau dapat makanan yang enak kah ya. Jadi dalam hati kalian itu tanpa pamrih aja, biasa lakukan seikhlas hati. Gambar terakhir tentang apa itu ya? Siapa yang bisa? Saya Pak. Marisa. Jangan lupa berdoa. Nah, itu satu lagi yang paling penting dalam menjalankan segala kegiatan, jangan lupa berdoa. Alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan doa bersama untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ada yang masih ingat tentang materi PLSP dan PTLSP yang minggu sebelumnya telah kita pelajari? Dalam menyelesaikan PTLSP itu ada berapa operasi yang bisa digunakan? Ada 4 ya. Nah, yang pertama ada penjumlahan, ya kan? Awas, tapi dengan bilangan yang
sama. Nah, kemudian yang kedua dengan operasi Pengurangan. dengan pengurangan, itu yang kedua, betul sekali. Nah, yang ketiga dengan operasi apa? Pembagian. Nah, yang terakhir operasi dengan operasi apa? Sekalian. Perkalian. Untuk hari ini kita akan bahas tentang penerapan konsep PLSP dan PTLSP yang sudah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.3 tentang menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya dengan mengaitkan pada pengertian bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Kemudian 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu setelah menyaksikan PowerPoint dan membaca bahan ajar, peserta didik dapat menentukan nilai variabel dari persamaan linear satu variabel dengan tepat. Yang kedua, setelah menyaksikan PowerPoint dan membaca bahan ajar, peserta didik dapat menentukan nilai variabel dari pertidaksamaan linear satu variabel dengan tepat. Satu lagi, setelah menyaksikan PowerPoint dan membaca bahan ajar, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep PLSP dan PTLSP dengan tepat. Nah, jadi materi ini sangat penting ya, karena nanti ada hubungannya dengan kehidupan nyata kalian. Nanti kalian bisa memanfaatkannya untuk menyelesaikan suatu masalah yang mungkin kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar untuk pembelajaran kali ini seperti ini ya, nanti Bapak akan presentasikan materinya. Nah, kemudian kalian mengerjakan LKPD yang ada di Google Classroom, ya kan? Untuk LKPD itu sudah Bapak share kemarin, sudah pada dibuka nggak? Sudah, Pak. Oke, sudah. Ya, bagus. Nah, nanti setelah kalian menyaksikan PowerPoint, kalian langsung mengerjakan LKPD. Setelah itu, nah nanti ada yang melakukan presentasi. Kemudian setelah itu, kita akan buat kesimpulan bersama tentang materi yang telah kita pelajari. Kemudian kita refleksi. Nah, setelah itu kita evaluasi dengan menggunakan soal evaluasi yang akan Bapak sharekan lewat Google Classroom juga. Siap untuk belajar? Siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Langkah-langkah dalam penerapan konsep persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, memisalkan yang belum diketahui dengan menggunakan variabel. Yang kedua, menyebut bentuk aljabar dengan memperhatikan semua bilangannya. Yang ketiga, menyusun relasi antara bentuk yang sudah tersusun sehingga terbentuk kalimat terbuka, persamaan atau pertidaksamaan. Yang keempat, selesaikan kalimat terbukanya. Nanti di sini kalian gunakan konsep yang minggu sebelumnya telah kita pelajari. Nah, langkah yang kelima, periksa kembali jawaban ke masalahnya. Langkah yang keenam, nyatakan jawaban sesuai yang ditanyakan pada masalah itu dalam bentuk kata-kata sehari-hari atau dalam kata lain kesimpulannya. Yang pertama, tentang penerapan konsep persamaan linear satu variabel. Umur Ara 4 tahun lebih tua dari umur Cinta. Jika jumlah umur mereka 20 tahun, berapakah umur Cinta 5 tahun yang akan datang? Nah, umur sekarang itu Ara lebih tua dari Cinta 4 tahun, tetapi jika dijumlahkan hasilnya 20. Nah, berapa umur Cinta 5 tahun yang akan datang? Caranya, langkah yang pertama yaitu pemisalan. Misal X sebagai umur Cinta. Nah, ini langkah yang pertama. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah membuat suatu bentuk aljabar, ya. Ini, maka umur Ara X tambah 4. Ya, ini adalah bentuk aljabarnya. Kemudian kita lihat lagi umur Ara ditambah umur Cinta
sama dengan 20 tahun. Maka, nah ini langkah ketiga. Ini kita masuk pada langkah ketiga, umur Ara yaitu X tambah 4. Nah, ini umur Ara X tambah 4. Kemudian umur cinta X sama dengan 20. Ini masuk pada langkah yang ketiga, membuat suatu persamaan. Setelah itu kita selesaikan dengan konsep PLSP yang telah kita pelajari. Nah, caranya awas. Kita gunakan operasi dengan bilangan yang sama. Contoh seperti ini. Di sini kita perhatikan 2X tambah 4 sama dengan 20. Nah, di sini di ruas kiri ada konstanta. Ini konstanta ini kita hilangkan nih. Ini yang ini, bandingkan ini. Lihat ya. Nah, 4 ini kita akan hilangkan. Caranya nilai 4 yang positif kita operasikan dengan kebalikannya, yaitu dengan negatif atau dengan operasi pengurangan. Maka kurangilah kedua ruas dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 4. Nah, ini 4. Ini maksudnya agar 4 yang ini yang Bapak lingkari di atas hilang. Ya. Kemudian kita selesaikan lagi. Langkah selanjutnya, ruas kiri menyisakan 2X saja. Karena 4 dikurangi 4 habis 0. Kemudian di sini ruas kanan 20 kurangi 4. Hasilnya 16. Setelah itu, nah, kita akan hilangkan nilai ataupun angka 2 ini. Karena yang kita cari adalah variabel, ya, variabel X-nya. Dari persamaan ini, maka kita hilangkan angka 2 di depan X. Caranya, kita gunakan operasi pembagian dengan bilangan yang sama di antara kedua ruas, yaitu dibagi dengan 2. 2X dibagi 2, 16X juga dibagi 2. Nah, 2 dibagi 2 tinggal 1, maka ruas kiri menyisakan X saja. Ruas kanan 16 dibagi 2 menghasilkan 8. Ini adalah nilai X. Tadi nilai X atau pemisalan X adalah umur cinta. Nah, ini sudah masuk langkah keempat. Nah, kita akan cek di langkah kelima. Nah, langkah kelima, X sama dengan umur cinta. Umur Ara adalah 4 tahun lebih tua dari umur cinta. Maka umur Ara, ya, tadi umur cinta 8 tahun. Maka umur Ara karena lebih tua, kita tambah 4. Maka umur Ara 8 tambah 4 jadi 12 tahun. Coba kita cekakkan. Di sini katanya kalau umur Ara ditambah umur cinta sama dengan 2 ditambah umur Ara 12, ya, maka hasilnya 20. Nah, di langkah kelima ini ternyata benar. Umur Ara ditambah umur cinta sama dengan 20. Ini langkah kelima, ya. Mengecek kembali jawaban yang diperoleh. Langkah keenam yaitu dengan menggunakan kata-kata. Nah, maka umur cinta 5 tahun yang akan datang. Nah, umur cinta tadi 8 tahun. 5 tahun yang akan datang kita tinggal tambah, maka hasilnya 13 tahun. Jadi umur cinta 13 tahun yang akan datang. Jadi umur cinta 5 tahun yang akan datang adalah 13 tahun. Ini langkah yang keenam. Ada pertanyaan? Ada yang tanyakan? Ahmad? Ahmad? Enggak, Pak. Nggak ada. Yang ditanyakan tadi malam gimana? Bisa ada gambaran lagi nggak setelah dijelaskan? Jadi kalian bertahap per langkah ya, seperti di LKPD yang Bapak share. Langkah yang pertama misalkan
Ya, misalkan kalian bebas ya memisahkan yang mana. Nah, kemudian langkah yang kedua buat aljabar. Langkah yang ketiga eh, membuat persamaan. Langkah yang keempat selesaikan. Langkah yang kelima mengecek ulang. Langkah yang keenam menyimpulkan. Gimana? Sudah mengerti? Atau ada yang mau ditanyakan? Firdia, ada yang mau tanyakan Firdia? Enggak, Pak. Nah, penerapan konsep PTLSP. Contoh penerapan konsep PTLSP. Gaji 5 orang karyawan suatu pabrik tidak lebih dari 4 juta. Jika gaji setiap karyawan sama, maka berapakah gaji karyawan tersebut? Nah, ini jadi 5 orang karyawan itu mendapatkan gaji tidak lebih dari 4 juta. Maka yang pertama kita misalkan gaji karyawan A. Nah, ini kita masuk ke langkah yang pertama ya, pemisalan. Nah, langkah yang kedua kita buat suatu aljabar di sini karena A-nya gaji karyawan dan di sini karyawannya ada 5 orang karyawan. Ini masuk pada langkah kedua yang membuat suatu aljabarnya. Kemudian kita buat suatu persamaan atau pertidaksamaan. Keterangannya di sini total 5 karyawan tidak lebih dari 4 juta. Maka awas, kita perhatikan dulu ini. Ini penting ini nih. Nah, ini penting. Pada soal cerita ada kurang dari, maka simbolnya seperti ini. Kemudian pada soal cerita ada lebih dari, maka simbolnya lebih dari. Nah, di sini yang ada sama dengannya, biasanya pada soal cerita ada kata-katanya tidak lebih dari, kurang dari, kurang dari sama dengan, paling banyak, maksimum. Maka ini lambangnya kurang dari sama dengan. Yang selanjutnya ada kata-kata tidak kurang dari, lebih dari sama dengan, paling sedikit, minimum. Nah, sini lambangnya lebih dari sama dengan. Kita lihat di pertanyaannya di sini tidak lebih dari, maka kita gunakan yang mana? Nah, ini yang ini tidak lebih dari. Oke, kita lanjutkan. Kita buat langkah yang ketiga membuat suatu pertidaksamaan. Nah, ini langkah yang ketiga. Pertidaksamaan 5A kurang dari sama dengan 4 juta. Setelah itu kita selesaikan seperti biasa, kita gunakan operasi di sini pembagian dengan bilangan yang sama di antara kedua ruas. Ya, ruas kiri dibagi 5, ruas kanan juga dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. Maka sisanya ruas kiri A saja. Kemudian ruas kanan 4 juta dibagi 5 menghasilkan 800. Ini sudah masuk langkah keempat, menyelesaikan. Setelah ketemu nilai variabelnya, kita cek dulu. Nah, dicek dulu di langkah kelima. Kita masukkan ke kalimat dalam soalnya. A sama dengan 800. Jadi gaji satu orang karyawan itu 800. Kemudian ada 5 karyawan, maka 5 kali 800 sama dengan 4 juta. Nah, di sini dalam soal disebutkan tidak lebih dari 4 juta, maka nilai variabel A 800 itu benar. Kemudian kita tarik kesimpulan, jadi gaji setiap karyawan pabrik tersebut adalah 800. Ada pertanyaan? Dam, ada pertanyaan Dam? Rizal? Enggak ada, Pak. Ada. Gak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Kita akan mulai pada kegiatan mengerjakan LKPD. Nah, setelah kalian tadi
menyaksikan PowerPoint yang telah Bapak sampaikan. Giliran kalian untuk mengerjakan LKPD yang sudah ada di Google Classroom. Ya, silakan buka Google Classroom-nya, kalian akses, kalian kerjakan dulu di buku tulis, ya, tulis jawabannya, kemudian fotokan dan kalian kembalikan lagi ke Google Classroom. Nah, di situ kalian juga bisa menggunakan sumber belajar yang lain. Ada yang punya buku paket? Rizal punya buku paket, Jal? Enggak, punyanya LKS. Oh, LKS. Marisa? Ada, Pak. Oke, ada. Nah, selain itu juga bisa menggunakan internet ya. Banyak sekali internet di YouTube ya. Di YouTube ada juga nih Bapak punya sumber belajar. Nah, kalian ketiknya kalau di HP kalian sumber belajar Kemendikbud. Kalian cari. Nah, di sini ada yang paling atas nih, sumber belajar Kemendikbud. Kalian buka. Nah, ini tampilannya. Di sini banyak sekali materi yang kalian bisa gunakan. Nah, kalian pilih SMP. Ya, SMP. Kemudian di sini ada kelasnya nih, kelas 7. Ya kan? Kelas 7 di sini banyak materi, ada bahasa, ya kan? Ada juga nanti di sini kalian bisa cari misalkan mapelnya kalian pilih, jangan pilih semua, kalian klik matematik misalkan cari, silahkan kalian kerjakan LKPD ya. Tolong sambil dibuka kameranya agar apa bisa lihat kalian mengerjakan LKPD sih. Pak Guru kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan. Silakan. Bukunya, coba mana Bapak lihat bukunya. Fitria, mana bukunya? Rizal, buku namanya Zal? Ada bukunya Zal? Ini Pak, ada. Mantap. Kalian kerjakan LKPD, nanti Bapak minta ada yang presentasi. Ada kesulitankah dalam mengerjakannya? Rizal, ada kesulitan Zal? Aman? Mel, ada kesulitan Mel? Lancar ya? Semoga setiap pembelajaran lancar. Nah, bentar lagi waktunya habis, siap-siap kalian mempresentasikan. Untuk waktu pengerjaan KPD sudah berakhir. Silahkan ada yang mau mempresentasikan dari 4 masalah tersebut, bisa kalian pilih mau masalah 1, masalah 2, ataupun masalah 3. Syukur ada 4 masalah yang mau presentasi. Silahkan. Siapa yang mau yang pertama? Yang nomor 1, yang masalah 1, Pak. Iya, boleh, silahkan. Langkah pertama, lakukan permisalan. Apa yang kalian pakai? Jawabannya mana? Misal, angka pertama sama dengan A. Yang kedua, susunlah bentuk aljabar dari masalah di atas. A tambah dalam kurung A tambah 2 tambah dalam kurung A tambah 4. Nomor 3, susunlah bentuk aljabar yang diperoleh sehingga menjadi bentuk pertidaksamaan. A tambah dalam kurung A tambah 2 tambah dalam kurung A tambah 4 sama dengan 84. Nomor 4, selesaikan bentuk pertidaksamaan yang diperoleh. A tambah dalam kurung A tambah 2 tambah dalam kurung A tambah 4. 3A tambah 6 sama dengan 84. 3A tambah 6 dikurangi 6 sama dengan 84 dikurangi 6. 3A sama dengan 78. 3A sama dengan 3A dibagi 3 sama dengan 78 dibagi 3. A sama dengan 26. Nomor 5, periksa kembali jawaban terhadap masalah yang di atas. Bilangan pertama sama dengan A sama dengan 26. Maka bilangan
bilangan kedua 28, bilangan ketiga sama dengan 30. 26 ditambah 28 ditambah 30 sama dengan 84. Benar. Nomor 6, nyatakanlah jawaban sesuai dengan yang ditanyakan pada masalah dalam bentuk kata-kata. Jawaban. Maka 3 bilangan genap yang jumlahnya 84 adalah 26, 28, dan 30. Oke, berarti ketemu ya jawabannya. Yang pertama bilangannya 26, yang kedua bilangannya 28, yang bilangan yang ketiga 30. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya, Pak. Gimana, Dam? Apakah dalam pemisalan itu huruf yang dipakai bisa bebas? Oh, pemisalan ya. Nah, dalam pemisalan huruf yang dipakai itu bebas ya. Misalkan tadi yang Bapak presentasi itu Bapak gunakan X. Kemudian yang barusan Firdia presentasikan itu dia memisalkan dengan huruf A ya. Jadi tinggal kamu pilih saja dari A sampai Z mana yang kamu suka. Cuma ada yang sering dipakai itu ya, yang sudah sering bisa A, B, P, Q, RS ya kan, XY itu yang sering dipakai ya, itu. Terima kasih Idam atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Dari beberapa kegiatan mari kita menyimpulkan bersama-sama. Ada yang mau menyimpulkan? Silahkan. Saya, Pak. Marisa. Oke, Iya. Marisa gimana Marisa kesimpulan dari materi hari ini? Kesimpulannya, langkah penerapan konsep persamaan dan pertidaksamaan. Yang pertama, memisahkan yang belum diketahui dan menggunakan variabel. Itu yang pertama. Yang kedua, menyusun bentuk aljabar dengan dengan memperhatikan semua bilangan. Betul. Yang ketiga, menyusun relasi antara bentuk aljabar yang sudah tersusun sehingga terbentuk kalimat terbuka, persamaan atau pertidaksamaan. Ya, keempat. Nomor 4, selesaikan kalimat terbukanya. Betul. Nomor 5, periksa kembali jawaban dan masalahnya. Yang keenam, nyatakan jawaban sesuai dengan yang dinyatakan pada masalah itu dalam bentuk kata-kata sehari-hari. Untuk selanjutnya, Bapak akan sharekan soal evaluasi di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan. Waktunya untuk mengerjakan evaluasi 10 menit. Nanti kalian seperti biasa kerjakan di buku, kemudian kalian fotokan dan kalian kembalikan lagi ke Google Classroom. Silakan. Kegiatan pembelajaran kali ini masuk pada penutup. Sekarang sudah bagian kegiatan refleksi. Bapak harap ada yang mau menyampaikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Mungkin masukannya, sarannya. Saya, Pak. Ahmad, gimana Ahmad? Menurut kamu? Pada pembelajaran seperti ini lebih seru dan lebih mudah dipahami daripada hanya lewat classroom. Oke, berarti lebih menyenangkan ya. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan adakan ulangan harian tentang bab TLSP dan PTLSP. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini Bapak akan coba sekian. Sebelumnya silakan Ahmad untuk memimpin doa kembali. Silakan Ahmad. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Si Ahmad Gedir. Berdoa selesai. Terima kasih pada Ahmad yang telah memimpin doa. Untuk pembelajaran hari ini Bapak ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.